Siap. Siap, siap. Eh, Sebagai peran pertama, saya sendiri, lalu Muhammad Nur Wahyu sebagai coach, dan Sebagai kunci. Bapak Herianto sebagai coach. Mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Heri? Sehat? Alhamdulillah, syukurillah. Seperti yang Anda lihat, tetap diberikan kesehatan dan patut kita syukuri. Tetap Bagaimana semangat. cuaca di sana? Karena Alhamdulillah, hujan? cuaca masih bagus, cerah, sehingga secerah semangat kita di sore hari ini untuk melakukan eh, peran sebagai coach dan coach tentunya. Terus keluarga bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Keluarga juga alhamdulillah semuanya sehat. Ya, istri dan anak-anak juga dalam kondisi sehat. Bagaimana kondisi keadaan sekolah kita di sana? Informasi kemarin ada supervisi gabungan di sana. Ya, memang benar kemarin itu beberapa sekolah itu mengadakan atau memang melakukan supervisi gabungan, di antaranya sekolah kami tentu SDN Studa mengalami supervisi. Tentunya itu merupakan bentuk dari cara-cara yang dilakukan untuk melakukan pengembangan dan perubahan ke arah-arah yang lebih positif untuk kemajuan sekolah tentunya Nika. Pak Heri, Ya, Pak Heri, ya, ya Kanda. berarti ada kendala atau permasalahan di dalam kemarin mempersiapkan kegiatan supervisi gabungan itu di sekolah, ya? Tentu beberapa permasalahan yang kami temukan saat supervisi tentu kami harus melakukan persiapan. Di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan kan membutuhkan tenaga dan spirit tentunya untuk bisa melakukan pengadaan, baik itu bentuknya perangkat-perangkat pembelajaran, di mana kita ketahui sendiri bahwa perangkat pembelajaran itu ada beberapa jenis, di antaranya yaitu silabus, RPP, kurikulum, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, saat kita melakukan penggandaan RPP saja, ini kan dibutuhkan alat-alat pendukung seperti printer. Printer harus stabil sehingga di mana dalam penggandaan RPP ataupun silabus tidak menjadi kesulitan karena ini merupakan alat yang merupakan sebagai tujuan daripada supervisi itu. Pak Heri, mungkin dukungan sekolah, pihak sekolah, bagaimana di sana? Alhamdulillah yang saya rasakan di sekolah, dukungan kepala sekolah maupun rekan-rekan guru itu saling mendukung. Artinya kita berkomunikasi dengan baik sehingga apapun yang menjadi tujuan atau tuntutan dari supervisi itu dapat kita lakukan dengan mudah. Karena dengan bekerja sama, apa yang menjadi kesulitan-kesulitan di sekolah terkait dengan pengadaan perangkat maupun inventaris-inventaris yang lain itu kan bagian dari kerjasama dan masing-masing mengambil peran untuk memecahkan serta memberikan solusi untuk melakukan pengadaan kaitan dengan supervisi tersebut. Luar biasa. Namun tadi Heri terkait tentang penggandaan di sana, bagaimana
ada kesulitan untuk melakukan? Kesulitan, alhamdulillah, tentu ada saja sih kendala-kendala. Biasanya sih katrek ngadet atau katreknya rusak. Tetapi saya kebetulan di sana sebagai teknisi untuk memperbaiki. Kalau misal berdua juga dengan saudara saya Pak Karyadi, kalau misal ada kendala-kendala kami berbagi tugas untuk eh, menservis ataupun melakukan perbaikan untuk kalau terjadi kendala di printer. Eh, Kemarin kan di sana di sekolah kita di sana SDN Stuta itu kena supervisi gabungan atau supervisi kepala sekolah saja? Supervisi gabungan. Kalau supervisi kepala sekolah diundurkan ke minggu depan. Mungkin ada hal-hal menurut Pak Heri dan kan ada gabungan supervisi kemarin, mungkin ada hal-hal yang kurang di hati atau kawan-kawan di sana mungkin terkait dengan supervisi itu di sana bagaimana? Kalau supervisi itu lebih kepada perasaan pribadi-pribadi sebenarnya. Artinya tentu bahasanya kan pengawas, mengawasi. Jadi kawan-kawan sebelum pengawas itu datang ya sedikit merasakan deg-degan atau mungkin sedikit eh, kekhawatiran, jangan-jangan gitu kan. Tapi eh, terkadang kan tidak sesuai dengan apa yang kita khawatirkan. Ketika pengawas datang, justru beliau malah memberikan semangat atau spirit untuk kita menjadi lebih baik gitu. Begitu ya Pak ya. Luar biasa jadinya tadi untuk menyiapkan perangkat pembelajaran tentang memperbanyak atau penggandaan menggunakan print out, Pak Heri bisa mengatasi, dan juga waktu ada pelaksanaan supervisi gabungan teman-teman di sana sepertinya terbiasa dan sangat saya apresiasi ke teman-teman di sana, sehingga mungkin ada teman-teman yang lain mungkin ada yang beda pendapat mungkin terkait tentang mulai persiapan perangkat pembelajaran itu. Memang sih di dalam yang namanya rekan-rekan guru ataupun kita maklumi bahwa eh, tidak semuanya teman-teman itu memiliki prinsip dan pemikiran yang sama. Namun dengan semangat kita yang ingin memajukan sekolah, yang ingin sekolah kita itu diberikan nilai yang bagus, tentu kita menyemangati kawan-kawan yang tadinya mungkin sedikit lemah atau mungkin seperti yang Tang bilang tadi khawatir, sehingga mereka merasa ada kekuatan. Karena seperti yang Tang bilang, kebersamaan ini adalah kekuatan terbesar di dalam memajukan atau mengembangkan sebuah sekolah. Saya sangat kagum sama Pak Heri, ini luar biasa rasa tanggung jawabnya sehingga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sana. Namun kalau misalnya tadi kan guru, teman sejawat, kalau siswa kita di sana melihat ada tamu yang datang mungkin 2-3 yang pakai mobil atau pakai apa plat merah, tidak tahu, tidak mungkin ada siswa kita yang bertanya-tanya. Eh, Kalau siswa-siswi kami di sana, karena kan malam lah, letaknya agak cukup renggang dari pusat kecamatan ya, kita nggak dikasih tahu ya, ndak mereka. Artinya kalau misal kita sudah kasih informasi besok akan ada pengawasan, mereka tentu akan lebih seperti kita juga kan kalau memang ada informasi kita lebih sigap.
Tapi kalau misal datangnya mendadak tiba-tiba misal ya mereka tidak tahu juga, sama seperti kita juga. Mereka akan mengikuti apa yang dicontohkan atau diberikan informasi begitu. Eh, Gini Pak Heri, kan dari awal kita diskusi, Pak Heri menceritakan apa yang terjadi di sekolah kita itu bisa kita petik sebagai pelajaran untuk saya pribadi. Gini, Pak Heri, perasaan Pak Heri sekarang, ya, setelah Pak Heri menceritakan hal pengalaman tadi di sekolah itu, kira-kira apa perasaan Pak Heri setelah menceritakan hal yang tadi itu? Perasaan saya pribadi sebenarnya ya tentu dengan adanya supervisi itu saya merasakan bahwa kita ada yang perhatikan gitu. Potensi-potensi yang kita miliki itu tentu ada yang perhatikan dan ada yang ingin memberikan nilai gitu. Bukan hanya diri kita sendiri yang mungkin merasa bagus atau bagaimana, tapi ada orang lain, ada pengawasan sehingga kita bisa di situ muncul sebenarnya kalau bisa dibilang perlombaan lah, perlombaan mengadu potensi atau mengembangkan potensi untuk bisa berada di taraf baik atau bahkan sangat baik sehingga sekolah itu akan menjadi daya saing di masyarakat. Kalau misal potensi-potensi guru-guru, termasuk saya merasakan ketika ada seperti itu, kita mau berubah, mau melakukan pengembangan, mau melakukan persiapan, sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita lengkapi, dan itu merupakan sebuah prestasi yang dapat menunjang nanti eh, tanggapan wali murid atau masyarakat itu terhadap sekolah kita itu baik. Itu yang saya rasakan, Pak. Nah, luar biasa Pak Heri. Mungkin di antara pengawas atau kepala sekolah kita di sana atau pengawas, mungkin ada yang memberikan statement atau pernyataan atau sedikit mungkin hasil temuan terkait tentang perangkat pembelajaran atau proses pembelajaran di sana. Mungkin kalau bagaimana perasaan Heri waktu pada sekolah mungkin Saat atau pengawas saat saat ingin pengawas mengatakan datang itu, Pak ya, alhamdulillah tidak ada temuan dan kita sangat bersyukur pengawasnya itu dia terbuka. luar biasa. Kalau ada hal-hal yang memang kurang kita disuruh melengkapi karena kan bentuknya pembinaan, bukan pengawas itu seperti malaikat yang harus begitu kita tidak lulus ya sudah gitu kan. Benar Pak. Beberapa kekurangan kita ya disuruh lengkapi supaya ke depan nanti menjadi sempurna gitu kan. Dan yang paling kami rasakan, kami sangat bersyukur karena pengawas itu sudah menjiwai jiwanya sebagai Luar seorang biasa. pengawas. Dia memberikan arahan-arahan yang sifatnya membangun kalaupun menemukan beberapa kekurangan. Dan kami saat diberitahu kekurangan itu kami termotivasi tentu untuk menyempurnakannya gitu. Jangan lantas kita tahu memang diri kita kurang, tapi cara menyampaikannya pengawas itu kurang tepat, sehingga kami ya tidak mau menyempurnakan karena cara menyampaikannya juga kurang tepat gitu. Bagus memberikan motivasi sehingga ya semangat kami untuk melakukan penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan itu gitu. Iya, luar biasa Pak Heri. Luar biasa apa yang Pak Heri informasikan, Pak Heri jawab dari pertanyaan saya. Luar biasa bisa kita adopsi untuk kita terapkan di sekolah saya dan untuk teman-teman yang lain. Luar biasa atas diskusi kita ini, sharing kita ini. Itu aja. Terima kasih Pak Heri. Lain kali bisa kita sambung ya. Ayo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
pas 15 menit. Artinya saat ini giliran saya sebagai coach gitu, Ya. Tunggu sebagai kunci, di mana dalam kesepakatan yang kemarin kita akan mengambil topik tentang pembelajaran di dalam kelas ya. Tunggu mengambil itu kan. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja yang mulai ini sudah 17:05, jam 5:05. Berarti Berakhir di 5 12, 20 atau 21 ya. nggak apa-apa. Baik, tentu saya melakukan hal yang sama. Lalu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saudaraku, walaupun cuaca ini kurang bersahaja karena hujan. Tidak apa-apa, cuacanya mendung, tetapi hati tetap ceria. Iya, luar biasa fresh. Keluarga dan sanak famili bagaimana di sana? Alhamdulillah, namun ya yang paling besar ini kurang sehat. Nah, itu tapi sudah kita bawa ke dokter. Itu merupakan ujian kesabaran nih Kang. Ketika Ya, kita terima kasih. Kita kurang sehat itu ujian dan kita diingat oleh Sang Pencipta bahwa kita perlu diberikan ujian untuk bisa termasuk golongan orang-orang yang bersabar dan beruntung tentunya. Amin, syabirin. Amin. Baik, saudaraku, tentunya di sekolah di dalam melakukan pembelajaran tentu ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum pengawas itu datang. Biasanya yang dipersiapkan apa saja sebelum pengawas? Ya, terima kasih, Ragu. Yang memang Bapak Kepala Sekolah kita berdasarkan perintah dari Dinas Pendidikan diperintahkan untuk melakukan supervisi akademik. Nah, saya selaku wali kelas guru kelas 6 disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah pada hari Senin. Kebetulan saya membawa tema di sana tentang listrik. Nah, tentang listrik yaitu dengan cara siswa kita buat berkelompok untuk mempraktikkan listrik rangkaian seri dan listrik rangkaian paralel. Saya sudah siapkan perangkat pembelajaran yang akan disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah, mulai dari silabus, program semester, RPP, jurnal harian, dan format lembar penilaian. Siswa pada waktu itu saya bagi per kelompok menjadi 6 kelompok. Terakhir, Bapak Kepala Sekolah melihat pelaksanaan proses belajar itu, beliau duduk di belakang mengamati. Saat melakukan persiapan itu apa pelunggu merasakan kesulitan atau ada hal-hal yang mungkin? Untuk persiapan perangkat pembelajaran tidak ada kesulitan, saudaraku. Kelompok sudah saya bagi 1 minggu yang lalu, minggu depan kita praktik, kita bagi kelompok-kelompok membawa bahan-bahan untuk praktik. Nah, ini rangkaian listrik jelas kita suruh bawa mulai dari kabel, bola lampu, sumber tenaga listrik, dan ini kita pakai baterai dan on off atau stop kontak. Ini berupa sink dan tembaga atau diwakili dengan kita suruh bawa paku lah, seperti itu. Untuk persiapan di kelas tentu kan
anak-anak sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, artinya perlengkapan-perlengkapan yang mereka bawa itu tidak ada kendala atau tidak ada kesulitan, Iya, Pak? benar, benar, Pak Heri, benar, benar, benar. Itulah kemarin saya sangka-sangka setelah saya cek dari 6 kelompok itu 2 kelompok kurang bahan. 4 kelompok sudah lengkap bahannya. Yang 2 kelompok ini cuma dia tidak membawa bola lampu. Kenapa? Saya bilang tidak bawa kelompok 3 dan 4. Pak, saya cari ke sana kemari, Pak. Tidak ada dijual itu, habis. Nah, baru saya berpikir, oh benar juga. Kalau lampu bohlam pun yang muatannya 2 ampere, 2,5 ampere, 3 ampere itu memang jarang dijual. Terus Bapak tanya, kok kelompok lain kok bisa? Saya bilang itu. Oh gini Pak, gitu kebetulan di rumah kita pakai lampu senter, katanya saya cabut punya bapak saya, katanya. Kebetulan yang kelompok itu orang tuanya masih menggunakan itu, dia cabut, dia pinjam. Nah itu ceritanya, itulah kemarin Pak Heri. Apa upaya-upaya yang Pak lalu lakukan ketika menemukan beberapa masalah di siswa kita seperti kurangnya bawa pola lampu seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Ya, cepat saya ambil alih karena ada supervisi. Oke, kalau begitu yang 2 kelompok ini silakan gabung ke kelompok yang lain yang lengkap bahannya. Bapak minta maaf karena kit IPA untuk listrik kita dulu pernah punya, karena ada gempa bumi tertindas hancur sehingga tidak ada lagi yang kit IPA kita yang warna kuning itu. Namun sudah saya minta maaf, Bapak yang salah seperti itu. Namun untuk 2 kelompok itu saya gabungkan ke kelompok yang lain supaya bisa praktik, sehingga proses pembelajaran untuk IPA tema tentang kelistrikan itu berjalan lancar. Alhamdulillah. Yang mensupervisi itu kepala sekolah sendiri atau kepala sekolah dari sekolah lain, Pak? Oh iya, kepala sekolah sendiri gini, Pak Heri. Ya, kemarin pada sekolah yang mensupervisi ada sedikit ganjalan perasaan yang dapat dikatakan ada ganjalan di hati sedikit. Apa ganjalan itu, Pak? Ya. Itu karena hasil dari supervisi semua kelas itu, Bapak Kepala Sekolah kita tidak ada dilaporkan atau hasilnya itu kita disampaikan di rapat Dewan Guru. Karena supaya kita tahu mana kekurangan, mana yang perlu disempurnakan di proses pembelajaran itu. Mulai dari perangkat pelajaran atau proses pembelajaran, mana yang harus kita sempurnakan, biar tahu. Nah itu Pak Iri. Artinya di sekolah Bapak tidak melakukan evaluasi tentunya kepala sekolah, di mana keinginan Bapak sebenarnya kayak gimana gitu? Ya, keinginan saya pribadi, mungkin mewakili teman-teman saya, kita dikumpulkan seperti rapat berkala atau biasa, kita rapat, itu nanti kepala sekolah mengumumkan hasil temuan waktu supervisi itu. Kami kok menerima, logowo, siap menerima kritikan, masukan yang sifat membangun. Sehingga itu kan demi peserta didik kita, demi sekolah kita. Nah, sehingga mungkin ada yang senior, kita di sana bisa membantu yang senior, atau yang senior
bisa membantu senior di sini. Karena kalau masalah kemampuan kompetensi itu tidak bisa diukur daripada umur. Nah itu. Dari sehingga setelah dilaporkan ditindaklanjuti. Nah ditindaklanjuti yang tadi itu ditindaklanjuti. Mungkin sebagai motivasi yang dianggap baik diberikan reward. Di reward. Ada tahu bentuknya itulah kreasi dan inovasi daripada kepala sekolah. Apakah Pelunggus atau Pak Lalu sudah melakukan pemberian reward itu kepada siswa-siswi kita di sekolah ketika dia... Insya Allah. Kalau waktu anak-anak kita yang berhasil, misalnya kelompok 3 yang berhasil duluan, nah itu menemukan bisa memecahkan, bisa rangkaian listrik seri atau paralel sampai menyala dan bisa menjelaskan sistem kerjanya itu luar biasa. Kita kasih reward, kita kasih minimal tepukan tangan. Ya, luar biasa seperti itu. Kita kasih reward dengan pernyataan, dengan kata-kata. Nah itu. Nah, sehingga begitu juga termotivasi kelompok yang lain untuk cepat menuntaskan kerja kelompoknya. Dan juga yang bagus hasil praktiknya kita pajang. Nah, kita pajang, Pak. Kita pajang. Nah, ini yang terbaik ini. Namun yang ada kita katakan yang tidak bagus, namun yang lain itu tetap kita pajang sebagai motivasi selanjutnya. Ucapan-ucapan yang seperti Pak Lalu tadi ucapkan itu, ucapan reward itu kayak gimana biasanya? Ya, biasanya luar biasa. Nah, luar biasa. Selamat, sukses, maju terus. Nah, seperti itu. Seperti itulah salah satu sehingga kelompok 1 the best. Nah, kelompok 2 of the best. Nah, seperti itu. Baik terbaik seperti itu. Sehingga anak-anak termotivasi untuk terus berkarya, belajar. Mungkin Pak Lalu ada sedikit harapan ke depan untuk melakukan pengembangan kaitan dengan masalah pembelajaran yang dilakukan sekarang ini atau kemarin itu. Iya, benar Pak Eri. Ini harapan saya pribadi supaya kegiatan proses belajar kita di sana mulai dari menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan bahan-bahan praktik di sana supaya pihak sekolah membantu kita untuk pembiayaan. Itu satu. Mungkin seandainya sekolah tidak mampu, pihak yang terkait yang menangani pendidikan, dinas pendidikan mulai kecamatan kabupaten yang mengusulkan kita terutama terkait tentang media-media atau alat praktik seperti itu. Itu harapan saya dan juga harapan saya supaya Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru di sana kita terus berkolaborasi, bekerja sama untuk memajukan pendidikan di satuan unit kita yang kecil yaitu di sekolah. Dan pada umumnya pendidikan di lingkungan masyarakat kita di sana. Itu harapan kita, Ferry. Terima kasih. Tinggal 2 menit. Apa yang Pak Lalu rasakan ketika ada supervisi di kelas itu paling dirasakan? Iya Pak, ini begini. Yang saya rasakan gini, misalkan apa dikatakan manusia biasa, seperti manusia biasa. Kalau ada hal-hal
yang baru atau ada teman di sana, apalagi kepala sekolah, pertama kali pasti saya merasa agak canggung gitu, canggung dan juga merasa sedikit ya inilah kemampuan saya bilang itu. Saya sadar, saya sadar kemampuan saya. Itu butuh bimbingan terus, butuh tuntunan terus supaya ke depan bisa mengubah mulai dari sikap perilaku saya pribadi, saya guru, dan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Itu aja. Sudah waktunya kayaknya Ki, Pak Lalu. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita diskusikan. Saya sebagai coach, Pelunggu sebagai coach dapat digunakan sebagai referensi tentu di dalam modul 2.3 ini. Dan kami tentu mewakili Pelunggu minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau dalam penyampaian komunikasi. Mungkin kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 32 menit kita berdua. Saya rekam. Rekam, Pak. 32 menit. Lebih 2 menit enggak apa-apa lah. Ya. Artinya kita tinggal menunggu. Kita refleksi apa itu, Pak? Kita tinggal menunggu, makanya pengiriman tugas dari Bu Mastika. Saya kirim ke WA-nya ya, jangan sampai hilang nanti di saya. Ya, rekamannya. Bisa. Langsung saja dikirim, Pak. Tidak apa-apa dua tempat menyimpan. Disimpan. Itu bisa disimpan sebagai kenang-kenangan, Pak. Tidak tahu. Bisa disimpan sebagai kenang-kenangan. Siapa tahu ke depan nanti mau menjadi PP ataupun menjadi fasilitator kan. Bentar dulu. Dia ini terlalu besar. Terlalu besar, Bang. Terlalu besar. Gitu. Terlalu besar dia. Disimpan aja dulu dengan baik. Coba saya cek dulu. Silakan mulai, saudara. Direkam ya, sudah. Sudah direkam. Saya rekam di sini secara pribadi. Baik. Action. Salam. Sebentar. Pertanyaannya tadi. Salam. Jangan ini kehilangan. Atau mungkin Pelunggu duluan? Oke, siap. Sembari tang cari anunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lagi Zoom. Mohon maaf lagi Zoom. Penting sekali ini guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai refleksi diri dari latihan coaching ini, saya nama Lalu Muhammad Nur Wahyu, CGP Angkat 5 Kabupaten Lombok Tengah, bisa melaporkan hasil refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah, yang sudah berjalan baik di percakapan, baik sebagai coach maupun sebagai coachee, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, dan
bisa mengukur durasi waktu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih saya perbaiki ada beberapa pertanyaan dan jawaban, mungkin ada kekeliruan mengenai tata bahasa. Dan yang perlu saya tingkatkan, bagaimana membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga bisa mengarahkan kunci atau lawan berbicara. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan jelas secara teknis mempersiapkan alat dan bahan, jaringan internet, begitu juga kondisi kesehatan harus prima. Dan pada saat melakukan coaching, ya pertama kali harus menanyakan kesiapan daripada coach atau dalam ini bisa guru atau bisa siswa. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan sebagai coaching, karena coaching ini adalah merupakan fasilitator atau fasilitas yang memfasilitasi untuk keberhasilan memecahkan suatu masalah. Jadi di sini yang perlu saya tingkatkan, yang perlu saya perbaiki adalah saya terus berlatih untuk memecahkan masalah, diskusi atau sharing sama teman-teman guru maupun menonton video pembelajaran tentang coaching. Tuliskan umpan balik Anda. Pertanyaannya, apa yang dirasakan pada waktu coaching? Yang saya rasakan waktu Pak Herianto sebagai coach, saya merasakan sahabat lama yang tidak pernah ketemu bisa ketemu lagi di dalam kegiatan ini. Dan pertanyaan beliau bisa menuntun saya menjawab dan menuntaskan masalah yang saya hadapi. Seperti contoh pertanyaan beliau, apa harapan Pak Laluhaju di sekolah ini untuk ke depan? Nah, itu. Yang kedua, pada saat Pak Herianto sebagai coach, nah ini, beliau banyak menuntun dan menjawab tentang kondisi di sekolah beliau, terutama dalam menghadapi pengawas gabungan dari kabupaten. Dan beliau juga menceritakan perasaannya, harapannya, perasaan beliau tentang ya tugas pengawas yang datang itu ya bijak, ya sangat membantu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudaraku Lalu Muhammad Nurul Wahyu yang sudah menyampaikan jawaban dari refleksi diri latihan coaching. Ini selanjutnya giliran saya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
hampir mirip dengan beliau. Yang sudah baik tentunya komunikasi sudah baik dan berjalan dengan lancar, baik saat menjadi coach maupun menjadi coachee. Terkesan menikmati diskusi yang dilakukan. Kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tentu dalam hal ini yang perlu pengembangan potensi-potensi yang kami miliki, terutama banyak berbicara atau strategi, pengembangan strategi berbicara yang enak didengar atau menarik. Ya, itu yang perlu diperbaiki sehingga tatkala kita berbicara itu langsung enak didengar dan dalam menyampaikan ide atau gagasan tentu mudah diterima. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh? Dalam hal ini saya lebih kepada mencoba untuk selalu tetap rileks dan fokus terhadap penyampaian gagasan atau topik, baik saat menjadi coach maupun menjadi coachee. Pertama yang paling penting harus selalu semangat, ya, semangat, bahagia, dan terus menikmati apa yang menjadi topik tersebut. Itu adalah salah satu cara untuk bisa dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Baik sebelum atau saat melakukan coaching. Yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Itu Sudah selesai, Bapak-bapak? ada satu lagi nih, Bu. Ya, silakan Tentu nanti yang saya kembali lakukan, ya, Pak. siap. Tentu yang saya lakukan adalah banyak berlatih, terutama dalam memperbaiki gaya bahasa, gaya berbicara, bagaimana gaya bicara itu supaya menarik, dan yang paling penting terutama saat mengontrol pernapasan saat kita berbicara biar tidak terengah-engah. Yang terakhir, tanya umpan balik dari coachee, di mana Pak Nurul Wahyu, ya, beliau ini juga adalah sahabat lama ini, di mana ini umpan balik. Tentu kalau ditanya masalah apa yang kita rasakan, tentu ya merasa canggung lah. Namun kecanggungan itu dapat disiasati dengan mudah, ya. Canggung, khawatir, ya. Apalagi seperti yang beliau pernah bilang, yang namanya ada orang lain, terutama tujuannya untuk mengawasi, ya siapa yang tidak canggung dan tidak khawatir. Namun dengan biasa berusaha untuk membiasakan kita untuk mencoba selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang baik.